Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibtiqa'an li mardati wa rahmati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sampai materi studi Al-Qur'an ke-9, yaitu surat An-Nisa ayat 34. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Innallaha kana 'aliyan kabira. Kita baca terjemahnya. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain atau wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian rezeki dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang solehah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nuzuznya, yang kamu khawatirkan kedurhakaannya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Surat An-Nisa ayat 34 ini menerangkan tentang tugas dan kewajiban suami istri. Kalau kita tinjau dari asbabun nuzulnya adalah ada seorang wanita yang dipukul oleh suaminya, kebetulan dari Ansor, golongan Ansor. Kemudian dia mengadukan kepada Rasulullah. Rasulullah kemudian langsung menjawab, kisos dia, balas dia. Akan tetapi sebelum wanita tersebut pergi, Rasulullah memanggil kembali dan ternyata turunlah surat An-Nisa bahwa memang suami itu berhak mendidik istrinya, tapi bukan berarti dengan memukul yang sampai menyakiti seperti itu. Nah, dalam ayat yang kita baca tadi ada kata-kata ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Yang konteksnya di sini adalah kita hubungkan dengan kehidupan rumah tangga. Kenapa laki-laki menjadi pemimpin? Karena memang Allah itu telah memberi kelebihan kepada laki-laki. Yang secara kodrati, secara alami adalah bahwa laki-laki itu kekuatan fisiknya lebih dari wanita. Dan dalam menyelesaikan segala masalah, laki-laki itu lebih ulet dan lebih tangguh. Nah, kalau secara kasbi diusahakan adalah laki-laki itu mencari nafkah dan diberi kewajiban untuk memberi nafkah kepada istrinya. Kemudian dari surat An-Nisa ini bahwa suami itu memang punya kewajiban untuk bergaul dengan istrinya secara baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah mereka para laki-laki itu mempergauli istri mereka dengan ma'ruf, dengan baik. Nah, dengan ma'ruf ini maksudnya apa? Masing-masing suami istri itu tahu hak dan kewajibannya. Tahu tugas dan
hak-haknya. Tugas suami adalah haknya istri, sebaliknya tugas istri adalah hak bagi suami. Nah, sekarang kewajiban suami terhadap istrinya apa? Yang pertama adalah memberi nafkah lahir dan batin. Kalau lahir kita itu adalah laki-laki harus memberi nafkah istrinya dari sandang, pangan, papan, dan kebutuhan fisik lainnya. Kalau batin adalah seorang suami harus memberi kebutuhan nafkah biologis, kebutuhan seksual kepada istrinya. Nah, kemudian mendidik agama dan akhlak istri serta bertanggung jawab kepada keluarganya. Kalau agamanya istrinya, akhlaknya ketika sudah menikah masih kurang, maka kewajiban bagi suami untuk mendidik istrinya. Nah, sebaliknya, kewajiban istri terhadap suami adalah yang pertama adalah mentaati dan melayani suaminya. Ini yang penting untuk dicamkan bahwa istri itu harus mentaati dan melayani suaminya. Bahkan seorang istri kalau dia itu pergi dari rumah maka diharuskan izin pada suaminya. Kemudian memelihara diri, harta dan anak-anaknya. Seorang wanita harus memelihara kehormatannya. Tidak sembarang laki-laki dimasukkan dalam rumahnya tanpa ada suami di rumahnya. Terus kemudian istri adalah pendidik yang pertama dan utama bagi anak-anaknya. Kalau Atiyah Al-Brosi mengatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah yang pertama bagi anak-anaknya. Karena suaminya terkadang sudah repot dengan mencari nafkah, dengan pekerjaannya. Sehingga yang lebih banyak berhubungan itu adalah si istri. Maka kewajiban istri mendidik anak-anaknya. Nah, terkadang dalam kehidupan rumah tangga itu mesti ada romantikannya. Ada silih bergantinya waktu, ada persoalan itu mesti ada. Terkadang istri itu tidak taat atau mulai menunjukkan ketidaktaatan, nuzuznya, kedurhakaannya kepada suami. Nah, bagaimana langkah suami untuk mendidik istrinya? Ini kan surat An-Nisa ayat 34 ini menyinggung sekali tentang itu. Bagaimana caranya, metodenya bagaimana mendidik istri? Yang pertama adalah dinasihati yang baik. Bahwa perbuatannya itu tidak benar. Harusnya pada waktu maghrib dia sudah berada di rumah dengan anak-anaknya, suaminya. Pada waktu malam dia sudah berada di rumah, malah dia keluyuran ke sana kemari, pergi ke mal dan sebagainya tanpa seizin suami. Nah, ini kan namanya durhaka ini. Kalau dia masih bandel, maka dipisah tempat tidurnya. Ini secara psikologis memberi pengaruh pada wanita bahwa ketika suami tidak menemaninya di tempat tidurnya, maka berarti suami itu marah. Suami itu tidak suka dengan istrinya, dengan perbuatan istrinya. Kok masih bandel lagi? Maka suami berhak memukul istrinya tanpa menyakitinya. Maksudnya gimana? Bukan pada wajahnya dan tidak sampai menimbulkan luka. Mungkin pada pantatnya, mungkin bahunya. Yang itu tidak sampai menyakiti. Nah, dengan kita mengetahui hak dan kewajiban suami istri ini, diharapkan dalam rumah tangga itu akan terjadi pergaulan bil ma'ruf secara baik antara suami istri, sehingga tercipta rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Demikian materi surat An-Nisa ayat 34 kita akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.